حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Semua kampung orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menanti kecuali kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian dari ayat-ayat Rabbmu. Kata sang pensyarah rahimahullah, qauluhu illa an ta'tiyahumul malaikah ay liqabdi arwahihim, untuk mencabut ruh-ruh mereka. Qauluhu au ya'tiya rabbuk, atau Rabbmu datang, ay yaumal qiyamah li faslil qada' bainal ibad, yaitu pada hari kiamat untuk memutuskan ketetapan di antara para hamba. Qauluhu aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau kedatangan sebagian ayat dari Rabbmu. Wa huwa tulu'us syamsi min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari sebelah baratnya, atau sebelah tempat terbenamnya dia. Wa tulu'uha min maghribiha huwa ahadu asyratis sa'atil kibar, dan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya itu adalah salah satu dari tanda kiamat yang besar. Wa idza tala'at min maghribiha ughliqa babut taubah, dan apabila dia telah terbit dari wilayah baratnya, dari tempat terbenamnya, ditutuplah pintu tobat. Wa idza ra'ahan nasu tala'at min maghribiha amanu ajma'un, apabila manusia melihat matahari itu telah terbit dari tempat terbenamnya, mereka semuanya beriman. Walakin la yuqbalu li ahadin taubah ma lam yakun amana min qabl, akan tetapi taubat itu tidak diterima dari satu orang pun selama dia itu belum beriman sebelum itu. Kama fi sahihain, sebagaimana dalam Sahih Bukhari Muslim wa ghairihima, dan yang lain, min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, hari kiamat itu tidak terjadi sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Fa idza tala'at wa ra'ahan nas amanu ajma'un, dan apabila dia telah terbit dan manusia melihat itu, mereka semua beriman. Fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amarat min qabl, dan maka ketika itulah waktu di mana tidak bermanfaat bagi suatu jiwa keimanannya, kalau sebelum itu dia tidak beriman. Summa qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qauluhu kalla idza tukkatil ardu dakkan dakka. Adapun hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari nomor yang ke 4635 dan Muslim nomor yang ke 157. Firman Allah Ta'ala, kalla, sekali-kali tidak demikian. Idza tukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi itu telah digoncangkan dengan sebenar-benar penggoncangan, digoncangkan dan kemudian diratakan. Ini makna at-tadqiq.
Wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan datang Rabbmu dalam keadaan malaikat itu berbaris-baris. Rabbmu datang dan malaikat juga datang dalam keadaan berbaris-baris. Qauluhu kalla hiya harfu rad'in wa zajar. Ini adalah yaitu huruf hardikan dan larangan. Jangan berbuat demikian. Wa qauluhu dukkatil ard zulzilat hatta yanhadima kullu bina'in 'alaiha wa yan'adim. Yaitu bumi digoncangkan sehingga seluruh bangunan yang ada di atasnya runtuh dan menjadi sirna. Qauluhu dakkan dakka dakkan ba'da dak, yaitu kegoncangan satu disusul dengan kegoncangan yang berikutnya. Kurirat dakku 'alaiha, yaitu penggoncangannya tadi diulang-ulang. Hatta adat habaan mumbassa, sampai bumi itu dan seluruh yang di permukaannya, tentunya bukan buminya tapi yang ada di permukaannya itu menjadi seperti debu yang beterbangan, debu yang berhamburan, debu yang halus, haba. Qauluhu wa jaa rabbuka ay li faslil qada' bainal ibad. Rabbmu datang untuk memutuskan ketetapan di antara para hamba, baina ibadih, hambanya. Qauluhu wal malaku ay jinsul malak. Bukan berarti malaikat hanya satu, tetapi jenis malaikat datang. Qauluhu soffan soffa ay yasufuna soffa ba'da soff. Berbaris-baris, baris yang ini di belakang baris yang itu dan seterusnya. Qad ahdaku bil jinni wal ins. Mereka mengepung manusia dan jin semuanya. Malaikat jauh lebih banyak daripada manusia dan jin. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu kecuali Dia sendiri. Kama ruwiya annal malaikata kullahum yakununa sufufan haulal ard. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya para malaikat semuanya nanti berbaris-baris di sekeliling bumi. Betul-betul pemandangan yang luar biasa. Hanya saja kalau sanad hadis yang sampai ke kita itu sanadnya dhaif. Ma'ruf dengan hadis nafkhis sur. Hadis yang judulnya adalah kisah ditiupnya trompet. Hadis yang sangat panjang tetapi sanadnya lemah. Adapun kenyataannya Allah a'lam. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa qauluhu wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan pada hari di mana langit itu terpecah-pecah, langit itu terbelah dengan mengeluarkan mengeluarkan awan-awan yang tipis, dan malaikat itu diturunkan dengan sebenar-benar penurunan. Qauluhu wa yauma tashaqqaqu al-muradu bil yaum yaumu al-qiyamah. Yang dimaksudkan dengan hari itu adalah hari kiamat. Wa tashaqqaqus samaa'i infitaruha, yaitu langit terpecah-pecah. Qauluhu bil ghamam ay yakhruju minhal ghamam wa huwa sahabul abyad, yaitu keluar darinya awan, yaitu awan yang putih. Sebagaimana telah kita lewati, ghamam adalah yang putih dan tipis. Wahina idin tangzilul malaikatu ilal ard. Ketika itulah para malaikat turun ke bumi. Fayuhituna bil khalaiq. Mereka mengelilingi seluruh makhluk. Fi maqamil mahsyar. Di tempat berdiri di mahsyar, tempat pengumpulan para makhluk itu. Summa yaji'u rabbu li faslil qada. Kemudian datanglah Rabb untuk memutuskan ketetapan baina ibadih, di antara para hambanya. Fahadil ayat afadat isbatal maji'i wan nuzuli wal ityan lillahi subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini memberikan faedah ditetapkannya al-maji', kedatangan, an-nuzul, turun, wal ityan, ityan secara bahasa kita juga kedatangan, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kama yaliqu bijalalihi wa azamatih, sebagaimana layaknya kemuliaan dan dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Wa hadhihi min sifatihi subhanahul fi'liyah. Dan ini termasuk dari sifat-sifat fi'liyah Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan kehendak Dia. Fayajibu isbatu jami'is sifatil waridati fil kitabi was sunnah.
maka wajib untuk menetapkan seluruh sifat-sifat yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah kama asbatahallahu subhanahu li nafsih, sebagaimana yang Allah subhanahu tetapkan untuk dirinya, wa asbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ditetapkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa melakukan penyelewengan ataupun penghilangan, wa min ghairi takyifin wala tamsil, tanpa melakukan penggambaran ataupun permisalan, membuat permisalan. Wa dalat hadhil ayatu aidan ala anna nuzulahu subhanahu wa ta'ala wa ityanahu wa maji'ah, dan ayat-ayat ini juga menunjukkan bahwasanya turunnya Allah subhanahu wa ta'ala dan kedatangannya wa nahwa dzalik, dan sifat-sifatnya yang lain min af'alih, dari perbuatan-perbuatannya itu, annahu haqiqatun kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatih, dia itu adalah hakiki sebagaimana layaknya keagungan dan kemuliaan Allah. Idil aslu al haqiqah, karena asal segalanya itu adalah hakikat. Apalagi Al-Qur'an adalah bi arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang terang. Asal dari takhatubul Arab adalah ala haqiqatih. Asal dari pembicaraan orang Arab adalah sesuai dengan hakikatnya. Tidak mungkin orang bilang datangkan kepada saya teh, kecuali yang dimaksudkan adalah teh. Ini adalah hukum asalnya. Kalau dia menginginkan yang lain, maka pasti dia akan mendatangkan suatu lafaz yang menerangkan makna, suatu lafaz atau suatu qarinah yang menerangkan makna yang dia inginkan, yang memalingkan dari hakikatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah. Wala sharifa an dzalik, dan tidak ada dalil yang memalingkan dari ini semua. Tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan Allah tadi, maka dia adalah hakikat. Khilafan li ahlil bidah, berbeda dengan pendapat ahlul bidah. Wa dalat ala annahu nuzulun wa ityanun wa maji'un bi dzatihi subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat tadi juga menunjukkan bahwasanya turunnya Allah dan kedatangannya itu adalah dengan zatnya, bukan turunnya rahmat, bukan turunnya pahala, bukan turunnya kemurkaan, atau bukan turunnya malaikat, tapi zatnya Allah. Karena telah dipisah antara malaikat, kemudian urusan Allah dan zatnya Allah. Menunjukkan apa? Betul-betul yang datang adalah zatnya Allah. Kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatih, sebagaimana layaknya dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Khilafan li ahlil bid'ah alladzina yanfuna dzalik, berbeda dengan keyakinan ahlul bidah yang meniadakan itu. Wa yu'awwiluna maji'ahu bimaji'i amrih, mereka mentakwilkan kedatangan Allah dengan kedatangan urusan Allah. Yaitu mereka katakan ini namanya apa? Namanya majaz irsal, yaitu menjadikan apa? Mudhaf itu terhapus, kemudian mudhaf ilaih dimajukan ke depan. Thayyib, wa nuzulahu binuzuli rahmatih, mereka mentakwilkan turunnya Allah dengan turunnya rahmatnya. Wa au ba'dhi malaikatih, atau sebagian malaikatnya, wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Wa yaquluna hadza majazu hadzf, ini namanya majaz hadzf, menghapus mudhaf dan meletakkan mudhaf ilaih dalam posisi tadi. Wa takdir hadzf wa takdir, dan penetapan. Fi waja'a rabbuk, ya, dan takdir dalam waja'a rabbuk ay amruhu, wa yang zilu rabbuna ay amruhu, au ba'du malaikatih au rahmatih, wa nahwi dzalik minat ta'wilatil fasidah, dan takwil-takwil yang rusak yang lain. Wala syakka fi butlani hadhihi ta'wilat, dan tidak ada keraguan tentang batilnya takwil-takwil ini. Wa musadamatiha adillatal kitabi was sunnatis sharihah, dan dia itu bertentangan dan bertabrakan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang jelas. Wa ma'alahi ahlus sunnati wal jamaah, dan keyakinan yang dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah. Iya, tidak mungkin semuanya itu ditakwilkan, karena Allah Ta'ala telah memisahkan di dalam ayatnya. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikah au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbik, masing-masing telah dipisah. Malaikat datang, sebagian ayat Rabbmu datang. Yang tersisa adalah au ya'tiya rabbuka, maka tidak ada yang tersisa kecuali zatnya Allah. Maka tidak mungkin ditakwil.
Tayyib ilahuna wallahu taala a'lam.